Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan pengertian dari demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan penjajah yang bersifat otoriter, di mana rakyat tidak memiliki hak dalam pemerintahan. Setelah merdeka tahun 1945, Indonesia memilih demokrasi agar kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila, terutama dalam sila keempat dan UUD 1945, yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, serta kepentingan bersama, bukan hanya kebebasan semata. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Sering ganti kabinet dan kurang stabil. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Dengan kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Yang ketiga, demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. Fokus stabilitas dan pembangunan, tapi kebebasan terbatas, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Yang keempat atau yang terakhir, demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Lebih terbuka, pemilu lebih jujur, dan rakyat lebih aktif. Faktor munculnya demokrasi yaitu keinginan kedaulatan rakyat, menjamin hak asasi manusia, mewujudkan pemerintahan adil dan transparan, serta pengaruh global dan budaya musyawarah. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan, artinya kekuasaan di tangan rakyat. Intinya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat ikut berperan dalam menentukan kebijakan, memilih pemimpin, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi terlihat dari sikap menghargai pendapat orang lain, musyawarah dan tidak memaksakan kehendak. Dan juga menurut para ahli, seperti Abraham Lincoln, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan juga ada dari Hans Kelsen, kehendak negara berasal dari rakyat. Juga Joseph Schumpeter, kekuasaan lewat pemilu. Dan ada dari Sidney Hope, keputusan berdasarkan mayoritas. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan dua materi. Untuk materi pertama adalah jenis-jenis dari demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jenis-jenis demokrasi dapat dibagi menjadi 3. Pertama, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung yaitu rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, contohnya di Yunani kuno. Untuk demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan seperti di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan prinsip ideologi, terdiri dari demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu dan hak asasi. Demokrasi sosial menekankan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dan demokrasi Pancasila berdasarkan nilai Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan keseimbangan hak serta kewajiban. Dan yang ketiga, berdasarkan struktur pemerintahan yang terdiri dari demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial.
Demokrasi parlementer, pemerintahan dipimpin Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan demokrasi presidensial dipimpin presiden yang dipilih rakyat dengan masa jabatan tetap seperti di Indonesia. Untuk materi kedua adalah prinsip dan nilai dari demokrasi. Demokrasi Pancasila berjalan dengan dua hal utama, yaitu prinsip dan nilai. Prinsip demokrasi terdiri dari 10. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan ada di tangan rakyat. Yang kedua, persamaan hukum, semua orang sama di depan hukum. Yang ketiga, kebebasan berpendapat yang dimana rakyat bebas menyampaikan pendapat. Yang keempat, perlindungan HAM atau hak asasi manusia dijamin. Yang kelima, supremasi hukum, semua harus taat hukum. Yang keenam, pembagian kekuasaan, tidak ada kekuasaan mutlak. Ketujuh, pemilu jujur dan adil, memilih pemimpin secara demokratis. Kedelapan, peradilan besar, hukum ditegakkan tanpa tekanan. Yang kesembilan, transparansi pemerintah, terbuka dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, ke-10, partisipasi rakyat, masyarakat ikut aktif dalam kehidupan politik. Selanjutnya adalah nilai demokrasi yang terdiri dari 7. Yang pertama adalah toleransi, yaitu menghargai perbedaan. Yang kedua, kebebasan, bebas dengan tanggung jawab. Yang ketiga, keadilan, hak dan kewajiban seimbang. Keempat, musyawarah mufakat, yaitu keputusan bersama. Kelima, tanggung jawab dan kejujuran, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Dan yang keenam, kerjasama dan saling menghargai, yakni menjaga keharmonisan. Dan yang ketujuh, kesetaraan dan kepedulian sosial, tidak diskriminatif dan peduli sesama. Hubungan prinsip dan nilai, prinsip adalah suatu dasar aturan, sedangkan nilai adalah sikap dalam kehidupan. Keduanya harus berjalan bersama agar demokrasi berhasil. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Manfaat demokrasi. Demokrasi membangun masyarakat adil melalui perlindungan HAM via konstitusi, seperti UU HAM 1999 di Indonesia yang melindungi minoritas meski tantangan intoleransi tetap ada. Pemilu berkala meningkatkan akuntabilitas pemimpin via KPK dan media bebas. Sementara, studi menunjukkan negara demokrasi alami peningkatan GDP hingga 20% dalam 30 tahun karena kebijakan pro pasar. Partisipasi inklusif, kota 30% perempuan DPR RI, stabilitas sosial pasca reformasi, serta dorongan inovasi seperti prestasi Finlandia bisa juga menjadi keunggulan utama. Yang kedua, kelebihan demokrasi. Kedaulatan rakyat sejati terwujud dalam pemilu seperti AS 2024, turnout 65%, transisi damai ke Trump, dan pemisahan kekuasaan via Mahkamah Konstitusi RI yang membatalkan UU kontroversial, kebebasan pers, Tempo Magazine di Indonesia, dan perlindungan minoritas, sistem proporsional Belanda mendorong transparansi, sementara fleksibilitas Swiss via referendum memungkinkan adaptasi cepat. Indeks demokrasi EU Norwegia skor tertinggi berkorelasi positif dengan HDI tinggi, plus pendidikan politik yang kurangi ekstremisme. Yang terakhir, kekurangan demokrasi. Tyranny of the majority, Tocqueville, terlihat di India dengan diskriminasi Muslim oleh Hindu nasionalis. Sementara, populisme seperti Bolsonaro Brasil dan Trump 2016 manfaatkan media sosial. Inefisiensi birokrasi hambat respon krisis COVID-19 lebih lambat di Amerika Serikat atau Eropa versus Cina dengan biaya tinggi seperti pemilu Indonesia 2024 senilai 71 triliun dan turnout rendah Amerika Serikat 50-60%. Manipulasi informasi, fake news TikTok,
koalisi rapuh Indonesia, apatis oligarki, serta standar moral rendah. Aristoteles mob rule jadi tantangan besar.